Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 1 mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan guru bimbingan geografi saya, Bapak Dr. Randa Sukardi, Magister Sains. Dan saya juga akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mega Nurhayati dari 1147 dengan nomor urut absen 17. Tanpa berlama-lama, saya akan memulainya. Let's go! Saya akan memulai dengan pengertian laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Seperti yang kita ketahui bahwa kawasan Indonesia terdiri dari 2/3 lautan. Hal ini tentu menjadikan Indonesia disebut dengan negara maritim. Luas lautan Indonesia sendiri adalah 3,25 juta kilometer persegi. Baiklah, sekarang saya akan membahas inti dari podcast ini, yaitu potensi dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Apa saja sih potensi sumber daya laut Indonesia? Apakah ikan saja? Tentu tidak. Potensi sumber daya laut Indonesia terdiri dari ikan, bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Mari kita bahas yang pertama, yaitu perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan tersebut. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil penangkapan ikan Indonesia belum mencapai angka itu. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat ada perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Indonesia bagian barat rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil, seperti ikan layang dan ikan teri. Di kawasan Indonesia Timur, rata-rata kedalaman laut 4000 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna. Potensi yang kedua adalah pertambangan. Seluruh perairan Indonesia mempunyai potensi mineral laut yang sangat besar. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, monazit, zirkon, nodul mangan, kromit, dan biji besi. Selain mineral tersebut, di laut Indonesia juga terdapat potensi non-migas yang tinggi. Arus laut, gelombang, pasang surut, hingga suhu dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh penggunanya adalah ocean thermal. Potensi yang ketiga, yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut Indonesia adalah fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua adalah fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya kayu bakau untuk bahan kayu bakar, bahan pembuatan arang, dan bahan pembuatan kertas. Hutan mangrove Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Potensi yang keempat adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral.
Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 1.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk pertumbuhan terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih, maka pertumbuhan terumbu karang akan menjadi kurang baik. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat secara ekonomis, ekologis, dan sosial ekonomi. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan. Pemahaman tentang perlunya pembangunan berkelanjutan mulai disuarakan dengan memberikan definisi sebagai pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan potensi sumber daya laut perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pendayagunaan potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pembangunan kelautan khususnya, serta untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan khususnya sumber daya pulih dan kelestarian lingkungan. Yang kedua adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Pendekatan pembangunan termasuk dalam konteks sumber daya kelautan seringkali meniadakan keberadaan organisasi lokal. Meningkatnya perhatian terhadap berbagai variabel lokal menyebabkan pendekatan pembangunan dan pengelolaan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi, yang salah satu turunannya adalah konsep otonomi pengelolaan sumber daya kelautan. Dalam konteks ini pula, kemudian konsep CBM (Community Based Management) dan CM Co-Management muncul sebagai policy bodies bagi semangat kebijakan dari bawah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini diarahkan sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga orientasinya adalah pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek pengelolaan. Yang terakhir adalah pengelolaan berbasis teknologi. Salah satu contoh peran masyarakat terdidik yang sudah menjadi konsep matang dalam menangani isu ini adalah penggunaan teknologi informasi berbasis radio atau dinamakan Monitoring, Control, and Surveillance atau MNC. Teknologi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengawasan wilayah laut. Monitoring, Control, and Surveillance merupakan sistem yang telah dipergunakan di banyak negara. Di dunia internasional, MCS ini dikelola secara bersama-sama sejak tahun 2001. Organisasi MCS internasional mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama di antara anggotanya untuk saling mencegah, menghalangi, dan menghapuskan IUU fishing. Indonesia sendiri telah merintis sistem MCS, namun masih bersifat parsial dalam bagian-bagian yang berdiri sendiri-sendiri serta bersifat sektoral. Kenyataannya, yang ada adalah minimnya sumber daya manusia yang konsisten dan konsekuen dengan penggunaan teknologi ini. Padahal kebutuhan kita sebagai negara maritim sudah sangat jelas dalam menjaga semua potensi kelautan yang kita miliki. Kembali melakukan refleksi dan merubah mindset yang ada di masyarakat secepatnya agar kita dapat dengan secepatnya pula menangani persoalan ini adalah salah satu rekomendasi yang disampaikan penulis kepada seluruh pihak. Baiklah, setelah saya membahas materinya, saya akan melakukan Q&A bersama dua teman saya, yaitu Syam Tetika Arum dan Muhammad Tufail Fahim, yang sama-sama dari 1157 juga. Saya akan mempersilakan Fahim dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya.
Mengapa banyak ditemukannya terumbu karang di Indonesia? Terima kasih kepada Fahim atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Terumbu karang akan tumbuh baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, maka banyak ditemukan terumbu karang di Indonesia. Baik, untuk teman saya Arum, silakan bertanya. Berapa luas hutan mangrove yang tersebar di Indonesia? Terima kasih kepada Arum atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Baiklah, saya akan mengakhiri podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada guru bimbingan geografi saya, Bapak Dr. Randa Sukadi Magister Sains, dan teman saya yang sudah membantu saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan materi dan salah menyebutkan nama dan gelar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.